Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Sebelum pembelajaran dimulai, boleh disiapkan dulu. Kita berdoa dulu. Boleh disiapkan oleh KM-nya? Iya Bu, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Sehat Bu. Ya, sebelum pembelajarannya dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Oke, Aziz Ahmad hadir, Regina hadir, Sofia hadir, Nabila hadir, Zaki hadir, Hasbi hadir. Najmi hadir. Oke. Hari ini kita hadir semua, alhamdulillah. Hari ini kita mau mempelajari tentang teks eksposisi. Sebelumnya ada yang sudah tahu teks eksposisi itu apa? Belum Bu. Oke. Karena belum tahu, nanti akan Ibu jelaskan pada materi PowerPoint yang akan Ibu tampilkan ya. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran, sebelum kita memasuki materi, Ibu mau mengadakan permainan ice breaking. Oke, jadi di sini permainannya, kalau Ibu tepuk satu kali, kalian ikut tepuk satu kali. Kalau Ibu tepuk dua kali, kalian tepuk satu kali. Dan kalau Ibu tepuk tiga kali, berarti kalian diam. Maaf, sorry. Bukan tepuk. Kalau Ibu bilang satu, kalian tepuk dua. Kalau Ibu bilang dua, kalian tepuk satu. Kalau Ibu bilang tiga, kalian diam. Oke, kita latihan dulu ya, sambil dibarengi oleh Ibu. Oke, siap ya Aziz Ahmad? Siap Bu. Oke, eh, sekarang Ibu minta tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, wah salah tuh. Tepuk tiga itu diam ya. Oke, sekarang tadi itu baru pemanasan. Sekarang seriusnya ya. Siap ya Aziz Ahmad? Ibu minta tepuk tiga. Bagus. Ibu minta tepuk dua. Ibu minta tepuk satu. Ibu minta tepuk satu. Ibu minta tepuk dua. Ibu minta tepuk satu. Ibu minta tepuk tiga. Oke, sip, bagus. Berarti kalian sudah cukup fokus ya untuk menjalankan ice breaking yang tadi. Itu hanya intermezzo saja ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok Aziz Ahmad dan Regita, lalu ada kelompok Hasbi dan Najmi, lalu ada kelompok Zaki dan Nabila. Oke, itu adalah nama kelompok kalian ya. Coba kalian pahami. Oke, itu tadi adalah eh, sedikit intermezzo dari Ibu ya. Sekarang di sini Ibu mau menjelaskan langsung tentang teks eksposisi. Karena kalian belum ada yang tahu teks eksposisi itu apa, Ibu akan jelaskan di sini, oke? Oke. Hmm, medianya sudah muncul belum anak-anak? Sudah terlihat?
Aziz Ahmad sudah terlihat belum? Oke, mungkin sudah terlihat ya. Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Sebelumnya, karena eh, kalian belum pada tahu teks eksposisi itu apa, langsung saja kita ke pengertiannya. Nah, di sini ada pengertian teks eksposisi. Ada yang mau bantu baca? Oke, kalau tidak ada, mungkin dibacakan saja oleh Ibu ya. Sebentar, ada iklan. Nah, oke. Kalian simak ya. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang. Teks ini bersifat argumentatif karena bertujuan meyakinkan khalayak tentang suatu permasalahan. Sebentar, ada apa ya ini ya? Di kalian ada ini nggak? Ada gangguan nggak? Kadang-kadang ada, Bu. Oke, sekarang sudah jelas lagi? Sudah, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Dalam menulis teks eksposisi, harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi, agar teks ini berbeda dengan teks lainnya. Struktur teks eksposisi terdiri dari argumentasi, tesis, dan penegasan ulang. Jadi yang pertama itu ada tesisnya, lalu ada argumentasinya, lalu yang ketiga itu ada penegasan ulang. Nah, itu adalah sebuah ciri-ciri dari teks eksposisi ya. Oke, itu tadi pengertian teks eksposisi. Sekarang selanjutnya kita beralih ke struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi itu yang telah Ibu jelaskan barusan ya, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Struktur teks eksposisi, seperti yang telah dikemukakan materi sebelumnya, yaitu pernyataan umum atau tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Jadi di dalam teks eksposisi itu harus memperhatikan struktur yang tiga ini. Karena kalau tidak memperhatikan struktur yang tiga ini, mungkin teksnya akan sama dengan teks-teks lainnya ya. Jadi yang membedakan teks eksposisi itu adalah struktur ini. Jadi kalian harus memperhatikan strukturnya, struktur teks eksposisi. Oke, itu struktur teks eksposisi. Selanjutnya di sini ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Di sini ada 5 kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis yang berkenaan dengan topik. Misalnya tentang banjir atau tentang bencana alam. Jadi kalian harus menentukan judul ya seperti itu. Lalu yang kedua, menggunakan kata-kata hubungan argumentasi atau kausalitas. Lalu yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Lalu yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif itu apa? Kata-kata persuasif adalah kata-kata yang berisi perintah atau berisi ajakan. Seperti, maka dari itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu kata-kata persuasif itu ya. Oke, sampai sini paham anak-anak? Apakah Paham, Bu. penjelasan dari Ibu sudah jelas? Sudah ya, mungkin. Kita Pas, lanjut Bu. ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks eksposisi. Oke, ada yang mau bantu Ibu baca? Oke, kalau tidak ada mungkin dibacakan saja sama Ibu ya. Ciri-ciri teks eksposisi itu ada 6 macam. Yang pertama, gaya informasinya yang bersifat mengajak atau membujuk. Seperti yang tadi Ibu bilang di dalam kaidah kebahasaan harus bersifat harus mengandung kata persuasif yaitu ini, gaya informasi yang mengajak atau membujuk. Lalu yang kedua, yaitu menyampaikan teks secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, tidak menggunakan bahasa yang campuran ya. Jadi harus menyusunnya secara baku, menggunakan bahasa yang baku.
Lalu yang ketiga, bersifat objektif. Bersifat objektif itu apa? Bersifat objektif itu adalah pernyataan yang sesungguhnya. Jadi, hal itu harus benar-benar terjadi. Ketika kita menulis teks eksposisi, kita tidak boleh menambahkan karangan. Kita tidak boleh membuat pernyataan secara tidak benar. Jadi harus berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi ya, berdasarkan fakta yang sebenarnya. Lalu yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Lalu yang kelima, penjelasan didasari data-data yang akurat. Seperti tadi kata Ibu, kita tidak boleh mengarang ya. Jadi kita harus jelas dalam menulis teks eksposisi. Misalnya kita ingin menulis teks eksposisi tentang bencana alam. Nah, kita cari sampelnya, lalu kita lihat, kita kumpulkan data-datanya, data-data yang akurat. Seperti contohnya kapan terjadinya bencana itu, di mana terjadinya, lalu apa akibatnya, terus apa ya? Biasanya apa dampaknya, seperti itu ya, apa akibatnya gitu, dan lain-lain. Pokoknya didasari dengan data-data yang akurat. Tidak boleh kita membuat data-data yang bohong. Jadi harus data-data yang akurat. Lalu yang terakhir, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Gitu. Tadi seperti itu ya. Jadi harus berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Itu adalah ciri-ciri teks eksposisi. Lalu selanjutnya, Ibu punya jenis-jenis teks eksposisi. Di sini ada beberapa jenis ya. Beberapa jenis teks eksposisi di sini ada 6. Oke, Ibu akan jelaskan dari mulai teks eksposisi definisi. Eksposisi definisi yaitu adalah paragraf yang memaparkan definisi. Seperti pada namanya ya, eksposisi definisi. Jadi adalah paragraf yang memaparkan definisi atau pengertian objek tertentu. Bertujuan memberitahu pembaca mengenai definisi atau pengertian dari istilah, objek, permasalahan, atau topik yang akan dibahas. Itu adalah eksposisi definisi. Selanjutnya, yaitu ada eksposisi proses. Eksposisi proses yaitu adalah salah satu jenis eksposisi yang memuat informasi objek secara rinci. Pada dasarnya, semua jenis teks eksposisi memiliki kesamaan tujuan, yakni menjelaskan informasi untuk menambah pengetahuan membaca. Itu eksposisi proses. Selanjutnya ada eksposisi ilustrasi. Oke, teks eksposisi ilustrasi adalah teks yang menyajikan informasi berupa gambaran sederhana mengenai suatu topik. Lebih tepatnya, teks ini menyuguhkan gambaran sederhana tentang dua atau lebih topik yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan hal tertentu. Itu adalah eksposisi ilustrasi. Selanjutnya ada eksposisi pertentangan. Oke, eksposisi pertentangan itu berisi pertentangan mengenai suatu hal. Di dalam paragraf ini dijabarkan dua atau beberapa hal yang sifatnya saling bertentangan satu sama lain. Lalu eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan merupakan teks eksposisi yang memiliki tujuan untuk menyajikan suatu laporan dari sebuah peristiwa atau objek tertentu. Selanjutnya yang terakhir ada eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah karangan teks yang gagasan utamanya ditulis dengan membandingkan beberapa hal. Hampir sama seperti pertentangan ya. Jadi membandingkan sesuatu. Bisa juga diartikan bahwa teks eksposisi perbandingan merupakan paragraf yang memuat penjelasan ide pada sebuah kalimat utama dengan melakukan perbandingan. Itu tadi adalah jenis-jenis teks eksposisi. Sampai sini mengerti anak-anak? Mengerti, Bu?
Oke, masih menyimak ya. Di sini, lalu di sini Ibu mempunyai contoh teks eksposisi. Oke, kita analisis strukturnya ya. Tadi struktur teks eksposisi itu ada tiga. Yang pertama apa? Tesis. Yang kedua, argumentasi. Lalu yang ketiga, penegasan ulang. Oke, di sini ada satu paragraf teks eksposisi. Coba kita analisis. Yang pertama, di sini ada teks eksposisi berjenis struktur tesis. Kenapa tesis? Karena menjelaskan tentang suatu hal ya. Sana dulu. Tutup lagi, Mi. Jadi berisi tentang sebuah paragraf yang berisi tesis. Jadi ini adalah tesis. Ya. Ini adalah teks eksposisi bagian tesis. Lalu yang kedua, di sini ada sebuah paragraf yang dikategorikan sebagai apa ya? Ada yang tahu ini apa? Berarti ini adalah argumentasi ya, karena merupakan paragraf kedua. Jadi argumentasi itu seperti pendapat sendiri. Coba kalian lihat. Bila guru menjelaskan dan menerangkan pelajaran tanpa mengajak siswa berinteraksi, kelas akan terasa kering. Itu seperti menurut kita sendiri ya. Nah, seperti itu argumentasi itu. Lalu yang terakhir, ada penegasan ulang. Penegasan ulang berisi tentang pernyataan yang diceritakan. Di sini pernyataan ulangnya, guru dapat mengajak siswa berdiskusi. Metode belajar satu arah sudah kuno dan tidak efektif lagi. Siswa semakin berkembang, begitu juga metode belajar. Nah, itu tadi adalah contoh dari teks eksposisi ya, yang terdiri dari tesis, lalu argumentasi, dan penegasan ulang. Oke, kita sudah sampai di akhir. Terima kasih. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, jika Tidak ada. tidak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan menjelaskan lagi tentang yang sudah kita pelajari tadi ya. Tadi kita mempelajari tentang apa saja? Masih ingat? Tentang pengertian, lalu tentang struktur, lalu tentang kaidah kebahasaan, lalu satu lagi tentang jenis-jenis ya. Oke, jadi teks eksposisi itu tadi apa? Teks eksposisi itu adalah teks non-fiksi yang berisi informasi atau pengetahuan. Teks eksposisi bersifat nyata dan ilmiah. Bentuknya disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah untuk dipahami. Itu adalah pengertian teks eksposisi ya, kalian jangan lupa. Lalu ciri-cirinya tadi ya, seperti memberikan informasi, menggunakan bahasa yang baku, berisi tentang fakta, dan lain-lain ya. Lalu yang terakhir itu jenis-jenisnya tadi ada 6 ya. Definisi, proses, ilustrasi, pertentangan, laporan, dan perbandingan. Nah, itu tadi adalah materi tentang teks eksposisi. Oke, setelah pembelajaran hari ini selesai, maksudnya setelah materi yang Ibu berikan selesai, Ibu punya tugas, yaitu kalian akan menganalisis kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Nanti untuk penugasannya akan Ibu kirim lewat WA group ya, WA group kalian. Oke, Ya, kita Bu. sudah sampai di akhir. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menjelaskan apa? Ibu ingin memberikan doa supaya kalian mengerti ya tentang materi yang Ibu jelaskan hari ini. Oke, apakah sudah cukup? Bu, Bu. Oke, kalau sudah cukup, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami ya. Dan jangan lupa tugasnya kalian kerjakan. Oke, Ya, Bu. ya.
Sebelum ditutup, ada sudah cukup ya? Oke. Baiklah, kalau misalnya sudah selesai, tolong oleh KM-nya disiapkan lagi ya, berdoa lagi. Iya Bu. Teman-teman Kita sebelum berdoa sama-sama aja ya. Gini doanya, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu pamit. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya ya. iya Bu. Ya, oke. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Oke, Oke Bu. ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.